tema yang saya tulis di Facebook, Instagram saya tulis begini, mengenal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, mengenal dan mengenal, bukan memperingati. Beda. Kalau kita memperingati Jumat Agung, hanya memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tapi kalau mengenang dan mengenal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, itu pasti beda. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah menanyakan seperti yang saya pernah tanyakan kepada Bapa di surga berapa puluh tahun yang lalu. Awal-awal saya menjadi hamba Tuhan, saya tanya begini, Tuhan, masa sih untuk menyelamatkan kami para penjahat ini? Nah, saudara setuju ya? Kalau saya berkata kita ini dalam dua sebutan, mantan penjahat, atau jangan-jangan kita masih jadi penjahat sampai saat ini. Nah, kita harus tahu, kalau kita sadar siapa kita, kalau kita ingat siapa dan apa kebejatan, kerusakan yang terjadi di hidup kita karena dosa, masa harus Tuhan Yesus yang menanggung semuanya itu? Ngeri sekali. Saya kenal seorang hamba Tuhan, dia baru meninggal, dan saya ikut hadir di pemakamannya tanggal 9 Maret yang lalu. Dia meninggal, hamba Tuhan perempuan yang luar biasa. Dia satu-satunya hamba Tuhan yang saya pernah kenal dan pernah ketemu. Dia berapa kali ganti Alkitab. Saya tanya, kenapa? Dia tunjukkan Alkitab dia yang lama. Saya pikir hebat juga ini hamba Tuhan, suka ganti-ganti Alkitab. Ya, ternyata dia ganti Alkitab gara-gara satu bagian dari Alkitab yang selalu hancur, basah, bukan karena air. Tolong perhatikan. Yesaya 53 itu satu-satunya pasal yang mencatat bagaimana ngerinya dan menderitanya dan sakitnya Tuhan Yesus karena kebejatan dan karena dosa kita. Jadi hamba Tuhan ini tiap kali baca Yesaya 53, itu air matanya tertumpah begitu banyak dan membasahi halaman Yesaya 53 itu. Maka itu dia terus, kalau sudah robek nggak bisa dibaca, dia ganti Alkitab lain. Saya merenung, luar biasa. Maka itu dari Yesaya 53 itu, saudara, film The Passion of Christ, ya, film The Passion of Christ, Yesaya 53 itu dibuat oleh Mel Gibson karena film itu didasari dari Yesaya 53. Luar biasa. Nah, saya pernah bertanya, Tuhan, masa sih gak ada cara lain untuk menyelamatkan kami para bajingan penjahat ini? Masa Tuhan harus mati? Maka itu tidak sedikit di antara orang-orang di sekitar kita justru mengejek, mencemooh, merendahkan. Masa Tuhan harus mati, disalib lagi? Pasti kita tahu yang saya maksud, ejekan-ejekan itu ada di sekitar kita. Masa Tuhanmu yang Maha Kuasa kok mati? Berarti dia bukan Tuhan, karena dia bisa mati. Nah, justru perkataan mereka itu
yang menjadi jawaban pertanyaan saya. Kenapa Tuhan harus mati? Saudara masih ingat ada 3 kali pergumulan Tuhan Yesus. Wendy Kodentri, bersyukur kamu ada di sini ya. 3 kali Tuhan Yesus bergumul. Waktu dia di Getsemani. Nah, kalau kita kembali kepada peristiwa itu berarti kemarin malam, tadi malam Tuhan Yesus ada di Getsemani, Kamis malam. Karena Jumatnya dia harus disiksa, diadili dengan sangat tidak adil. 3 kali dia berkata, Bapa, kalau boleh, saya pakai terjemahan bebas. Bapa, kalau boleh, ada nggak cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Ini dia tanya kepada Bapa loh, dalam terjemahan bebas saya. Bapa, ada cara lain nggak untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Karena di dalam pergumulannya di Getsemani itu, saudara, Tuhan Yesus diperlihatkan oleh Bapa di surga akan apa yang dia alami besoknya. Itu malam, Kamis malam. Dia melihat bagaimana orang kan meludahi wajahnya. Dia melihat bagaimana orang kan ninju wajahnya. Dia tahu bagaimana cambuk yang akan merusak, menghancurkan punggungnya. Dia lihat malam itu di Getsemani. Dia lihat bagaimana duri akan tertancap di kepalanya. Dia lihat bagaimana salib yang berat itu harus dia pikul. Dia lihat dalam doa itu. Dalam doa itu juga dia melihat paku yang begitu besar menusuk pergelangan tangannya dan melukai kakinya. Dia lihat semuanya itu. Maka itu dia berdoa sampai 3 kali. Bapa, apa ada cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan seperti kita ini, saudara? Papa nggak menjawab. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh, kalau boleh. Karena tidak ada jawaban, maka finalnya ini kalimatnya. Ya sudah kalau begitu, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ini doanya Tuhan Yesus. Kalau boleh, aku gak mau mati secara mengerikan ini. Karena dia melihat semuanya. Kalau boleh. Karena gak ada jawaban. Maka Tuhan Yesus berkata, ya sudah kalau begitu Bapa, kehendakmu yang jadi. Saudara, akhirnya Tuhan Yesus menerima apa yang harus dialami Jumat hari ini kita peringati. Ngeri. Nah, ternyata bukan Tuhan tidak maha kuasa. Kenapa harus mati? Karena upah dosa itu kematian. Saya ulangi, karena bayaran dosa itu kematian. Coba Filipus tayangkan, ada berapa terjemahan enggak? Roma 6 ayat 23. Tadi Papi lihat tayangan Alkitab cuma kok beda formatnya. Ada yang sabda, atau kalau Filipus di rumah sakit nggak tahu aplikasinya bagaimana, ada yang bisa bantu yang lain mengeluarkan yang berapa terjemahan. Roma 6 ayat 23. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Nah, ini yang kita perlu tanya. Terima kasih Jackie. Ya, Roma 6 ayat 23. Dari berapa terjemahan itu? Nah, sebab upah dosa ialah maut, mati.
Tetapi karunia Tuhan, anugerah Tuhan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. AYT sama, sebab upah dosa adalah maut. PS, sebab kematian adalah upah bayaran dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. TSI. Sebab dosa menjerat kita kepada kematian rohani. Sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita Kristus Yesus, maka Tuhan akan selalu baik hati kepada kita dan memberikan kita hidup yang kekal selama-lamanya. FAYH. Ya, kita lihat FAYH. Nah, ini loh, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Kita harus tahu ini. Ada CG FAYH-nya? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nah, karena apa yang kita buat di dalam dosa, itu bayarnya pakai kematian. Jelas ya, Roma 6:23. Karena semua dosa, dengarkan dua hal ini. Semua dosa, dari dosa kecil sampai dosa besar, itu gak ada yang gratis. Catat, dosa itu ada bayarannya, gak ada yang gratis. Catat, karena dosa itu gak ada yang gratis, harus bayar. Nah, supaya kita tidak mati demi membayar dosa yang kita buat, maka harus ada satu orang yang berani membayarnya. Saudara, maaf, tidak ada agama apapun di dunia yang menggunakan kata penebusan. Maaf ya, coba cari agama apa saja, nggak ada bilang kata ditebus, penebusan. Hanya ada di dalam kekristenan. Nah, kenapa ditebus? Nah, contoh. Belum lama ada seorang yang saya kenal. Ya, dia cuma orang sederhana, ya, penjual tempe. Nah, satu-satunya alat transportasi yang dia punya adalah motor. Nah, waktu corona yang lalu, 3 anggota keluarganya terpapar COVID-19. Nah, satu-satunya jalan untuk membiayai pengobatan 3 orang keluarganya, 2 anaknya dan 1 itu mertuanya, maka dia harus gadaikan motornya demi kesembuhan 3 orang keluarga ini. Oh, terima kasih Ricky, kamu kirimkan yang FAYH. Saya akan baca ya. FAYH Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, upah bayarannya. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama. Nah, setelah berapa saat, oh Edwin, terima kasih. Win, lama papa nggak kontak kamu ya. Nah, ini the message. Work hard for sin. Jadi kerja keras untuk berbuat dosa. Your whole life and your pension is death. Jadi kalau manusia itu kerja keras untuk menikmati dosa, maka bayarannya seluruh hasil kerja kita seumur hidup sampai bayaran pensiun kita harus dibayarkan kepada setan. But God's gift is real life, eternal life, delivered hidup kita. Apa yang kita miliki harus kita bayarkan. Dan ingat yang kedua, tidak ada dosa yang gak enak.
Catat itu. Semua dosa itu enak, maka itu manusia suka. Nah, karena dosa itu enak, untuk mendapatkannya harus bayar. Nah, saya kembali kepada orang yang saya kenal ini. Karena sudah terjepit, dia harus kerja, tapi nggak ada motor, baru dia kontak saya. Aduh, saya kaget. Kenapa kamu nggak bilang dari waktu itu? Dia bilang dia sungkan, dia segan kepada saya. Maka satu-satunya cara supaya dia bisa hidup mencukupi kebutuhan keluarganya, saya tebus motor itu dari gadai. Wih, begitu saya tebus sekian juta. Nah, terus dia bilang, saya nyicil ya. Nggak usah. Ini berkat Tuhan untuk kalian. Saudara, dia pasti senang bukan? Karena motornya saya tebus. Maka itu satu-satunya agama di dunia yang ada konsep penebusan. Ingat ya, hanya kekristenan. Dan Tuhan Yesus itu menebus kita dari dosa kita. Maka itu hari ini kita mengenang dan mengenal penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Woi David, apa kabar kamu? Lama ini papa nggak ketemu. Bagaimana si kembar? Umur berapa sekarang? Saya punya cucu kembar dari hamba Tuhan ini, Pak David Pangapulan. Nah, jadi kalau kita bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan bajingan-bajingan seperti kita ini harus mati? Sekarang kita tahu lewat Roma 6 ayat 23. Karena semua dosa yang sudah kita buat dan kita nikmati. Kembali saya katakan, karena semua dosa dan kejahatan yang kita buat dan sudah kita nikmati, itu enggak gratis. Harus bayar. Dan bayaran dosa itu kematian. Supaya saudara dan saya enggak mati di dalam dosa, supaya motor teman saya itu enggak sampai hilang dan dimiliki oleh orang yang lain, karena kalau enggak bisa tebus ya harus dimiliki oleh pegadaian dan dijual kepada orang lain. Jadi supaya saudara dan saya tidak dimiliki oleh pegadaian iblis itu, karena kita sengaja menyerahkan diri kita kepada kenikmatan dosa, maka Tuhan Yesus yang bayar dengan kematian juga. Saya harap mulai hari ini saudara mengerti kenapa Yesus harus menderita dan mati dengan cara yang mengerikan sekali. Supaya kita selamat, dikeluarkan, ditebus, dibeli balik dari pegadaian dosa itu. Maka itu mulai hari ini saudara, dalam mengenang dan mengenal kematian, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, maka kita harus mensyukuri apa yang dia sudah buat. Satu ayat lagi untuk hal ini. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Kita akan lihat. Ibrani 2 ayat 14. Jadi masih ada di situ? Tolong bukakan Ibrani 2 ayat 14. Oh, cek tidak ada. Siapa yang bisa nayangkan Alkitab di layar? Ada. Oh, ada. Oke. Terima kasih. Ibrani 2 14. 14 cek, bukan 13. Nah, lihat ini. Karena anak-anak itu, maksudnya kita ini, anak-anak manusia ini. Karena manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kan kita terdiri dari darah dan daging. Maka
Perhatikan. Maka Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan kita. Memiliki tubuh, darah, dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi 100% Bapa di surga yang adalah Tuhan mau menjadi manusia seperti kita. Baca kalimat berikut. Supaya oleh kematian Tuhan Yesus, Dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Wih, pertama kali saya mendapat revelation, pengertian ayat ini, saya itu menangis. Menangisnya gini. Hanya supaya Dia bisa bayar kita untuk menebus kita dari pegadaian iblis. Dia harus menjadi seperti manusia normal, manusia normal seperti kita. Hanya untuk satu tujuan, supaya Dia bisa mati. Warga binaan, maka itu mengapa dalam hukum baik Indonesia maupun di negara-negara lain, ya di Amerika, ini ada beberapa saudara kita dari Amerika ikut gabung, sama. Jadi kalau ada yang berani menanggung bayar sekian, maka hukuman itu bisa ditanggungkan. Ya, di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia, ada pembebasan bersyarat, tapi harus ada yang menanggung. Kalau nggak ada yang menanggung, nggak bisa bebas. Itu hukuman. Sebentar, ini ada the message. Terima kasih, Edwin. Saya akan baca the message. Since the children are made of flesh and blood, it's logical that the Savior took on flesh and blood in order to rescue. Tahu kata SAR, ya, search and rescue, to rescue them by His death, by embracing death. Aduh, ini luar biasa. Dengan Dia bisa menikmati mati itu, taking it into Himself, He destroyed the devil's hold on death. Wow, terjemahan The Message lebih kuat. Jadi demi sayangnya dan kasihnya kepada kita manusia, Tuhan itu menjadi manusia dengan nama Yesus Kristus hanya supaya Dia itu bisa mati. Bayangkan. Karena Dia Tuhan, gak mungkin Dia bisa mati. Nah, satu-satunya cara supaya Tuhan bisa mati, Dia harus punya tubuh seperti kita yang terdiri dari darah dan daging. Baru Dia bisa mati. Nangis saya pertama kali dapat pengertian ini. Serius, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengenal dan mengenal arti penderitaan kematian-Mu hanya demi kami para bajingan dan penjahat ini. FYI, sebab kita anak-anak Tuhan adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, maka Ia juga telah menjadi darah dan daging dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah Ia dapat mati. Dan dengan kematiannya Ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus bisa mati. Ada kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali saya diingatkan untuk bersyukur karena sudah ditebus dan dibebaskan dari pegadaian dosa. Amin. Seorang dosen dari Solo, 1000% setuju. Iya. Saya nggak tahu dari mana ini. Luar biasa firman-Nya. Dan kita dibukakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin.
Saudara, maka itu luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Nah, Kardo, terima kasih. BEMK. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan manusia dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya Yesus dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Puji Tuhan. Betul, iya Jo, haleluya, that's true. Tuhan gak bisa mati, melakukan penebusan dosa dengan cara mati jika tidak pernah ia lahir sebagai manusia. Ayat berikut supaya kita makin yakin, ya. Ibrani 5 ayat 10. Ibrani 5 ayat 10. Mari kita lihat. Papa, terima kasih, engkau begitu luar biasa. Ibrani 5 ayat 10. Oh, kebalik saya. Ibrani 10 ayat 5. Maaf, saya salah. Maaf. Ibrani 10 ayat yang kelima. Lama sekali saya mencari arti ayat ini karena bingung. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Bapa. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Apaan ini? Jadi waktu Tuhan Yesus tiba di dunia, yang kita peringati kelahirannya dari seorang perawan Maria. Ternyata waktu dia tiba di dunia, dia berkata kepada Papa, Papa, engkau tidak menghendaki apa-apa daripadaku, korban ataupun persembahan. Tetapi bersyukur Bapa di surga menyediakan aku tubuh. Nah, di ayat ini kita tahu. Lanjut, cek, belum selesai berapa terjemahan, jadi akan baca. Ya. TSI. Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, dia berkata kepada Tuhan, engkau tidak menginginkan korban dan persembahan, tetapi engkau, Papa, sudah menyediakan tubuh bagiku. Nah, sekarang kita tahu. Edwin, please, ke message-nya. Sekarang kita tahu mengapa hari ini kita mengenang dan mengenal penderitaan dan kematiannya. Ternyata dia itu begitu mengasihi kita, sehingga dia cuma punya satu keinginan, mati, supaya dosa kita yang sudah kita bayar dengan kematian digantikan oleh kematian Tuhan Yesus, dan kita bebas dari pegadaian itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Ada komen, bagi dia kita istimewa, betul, sehingga kita dijadikan anaknya, ahli warisnya, mempelainya. Oh haleluya, betul sekali. The message. Terima kasih Tuhan. That is what is meant by this prophecy. Ada nubuatan. Put in the mouth of Christ, yang ditaruhkan di mulut Yesus. Father, you don't want sacrifices and offerings year after year. Karena tradisi hukum Taurat, setiap hari raya Gerafirat harus ada korban. You've prepared a body for me, for a sacrifice. Papa, engkau tidak lagi membutuhkan korban yang tahun demi tahun kami lakukan. Potong domba, potong sapi, potong burung, dan enggak lagi. Tapi engkau menyediakan tubuh. Oh, terima kasih. You have prepared a body. Engkau telah menyediakan tubuh, yaitu darah dan daging, untuk aku bisa mati. Oh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita balas, saudara, untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa ini?
bagian saya yang terakhir, nanti Pak Pendeta Ceki Misa akan melanjutkan. Apakah setelah kita mengenal dan mengenang penderitaan kematiannya, terus kita hanya bilang terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau mati buat aku? Tidak. Saudara dan saya gak boleh hanya berterima kasih, tapi kita harus melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Sebab setelah kita diselamatkan, maka tidak boleh Tuhan Yesus jadi korban lagi untuk orang-orang lain yang belum diselamatkan. Ingat ini ya. Lalu, karena saudara dan saya yang sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, dan kita juga sudah punya tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus, maka kita harus jadi korban untuk mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Maka itu kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Bukan Yohanes 3 ayat 16, tapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita lihat. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dahsyat Tuhan kita. Mana Ceki? 1 Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih Tuhan. Nah, ini yang kita lakukan setelah kita tahu kenapa kita ditebus, kenapa kita dibeli ulang. Pembelian pertama kita dibeli oleh iblis. Tapi setelah itu Tuhan Yesus balik beli kita. Oh, terima kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Sudah tahu kita. Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. TSI langsung. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela berkorban demi saudara-saudari kita. Edwin the message-nya, Pak dosen dari Solo nulis, dalam hukum dunia ada istilah penjamin untuk penundaan penghukuman sementara. Kristus bukan hanya penjamin, tetapi Ia menggantikan jalani vonis hukuman kira para bajingan dan penjahat ini. Terima kasih nak. Setuju Papa akan tulisanmu. Jadi Tuhan Yesus bukan cuma penjamin. Karena saya berapa kali menjadi penjamin untuk anak-anak saya, saudara saya, warga binaan. Tapi saya tidak menjalani hukuman itu. Saya cuma menjamin. Tapi dosen dari Solo mengingatkan, dia bukan cuma penjamin, tapi dia menjalankan vonis hukuman kita. Terima kasih nak, luar biasa. Nah, Edwin, sudah ada tuh message-nya? Saya akan baca. Iya Jo, dan ayat 17-nya jelas kita berkorban dengan cara bagaimana? Ya, 1 Yohanes 3:17. Kalau seorang menyebut dirinya Kristen dan sudah cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dia? Jadi menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta. Terima kasih. 1 Yohanes 3:16 the message. This is how we have come to understand and experience love. Inilah yang kita akan mengerti dan mengalami kasih. Christ sacrificed His life for us. Tolong ada yang nggak dimatikan
mikrofonnya supaya nggak ganggu yang di Zoom. Ya, kita sudah kenal kasih Kristus. This is why. Nah, ini bahasa Inggrisnya. This is why we ought to, bukan must. Ya, jadi dalam bahasa Inggris pun nggak dipakai must. Must itu harus. Tapi ought to itu wajib. Karena must dengan ought to itu beda. This is why we ought to live sacrificially. Kita harus hidup menjadi korban for our fellow believers and not just be out for ourselves. Jadi harus menjadi korban untuk saudara kita, ya, enggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Terima kasih, Edwin. Nah, saudara, mengenang dan mengenal penderitaan kematian Tuhan Yesus tidak akan lengkap kalau kita tidak mau menjadi korban untuk orang-orang lain di sekitar kita. Maka itu ketika saya dengar lagu karya terbesar dalam hidupmu, saya ganti itu, ya. Harusnya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Nah, saya nggak mau nyanyi lagu itu. Ya, kata-katanya saya ubah. Karya terbesar dalam hidupmu, orang-orang lain di sekitar kita. Pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai, yang kau, orang-orang di sekitar kita, yang kau miliki dan kau hargai. Jadi korban kita itu akan dimiliki dan dihargai oleh orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita. Akhirnya, Yesus Tuhan kau kagumi. Jadi gak cuma kita kagum kepada Tuhan Yesus, tapi orang-orang lain karena korban kita, mereka menjadi memuliakan Tuhan Yesus. Selamat mengenal penderitaan kematian Tuhan Yesus, dan jadilah korban untuk orang-orang lain. Dari Palu ada komen, thanks banyak Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami semua. Papa telah menyediakan tubuh untuk Yesus menjadi korban buat kami semua. Biarlah kami melanjutkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, menjadi korban untuk orang-orang di sekitar kita, bagi mereka yang belum mengenal-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan jangan cuma mengenal, tapi kita jadi pelaku, dikorbankan untuk orang lain. Warga binaan yang dikasihi Tuhan, tetaplah tekun melakukan kehendak Tuhan, supaya pada suatu saat nanti para petugas akan menilai bagaimana kelakuan baik saudara. Ayo cepat bebas dan jadi berkat buat orang lain. Begitu pula kita semuanya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.